Pemirsa, berbagai aktivitas ilegal dipraktekkan oknum memanfaatkan momen bulan Ramadan. Salah satunya adalah serbuan para pengemis dadakan yang memang sengaja dikoordinir untuk mencari keuntungan di bulan puasa. Berikut penelusuran redaksi kontroversi. Ramainya pengunjung makam untuk tabur bunga saat bulan Ramadan diikuti pula dengan serbuan pengemis yang berharap belas kasihan berupa uang dari para peziarah. Sebagian dari kelompok tukang minta-minta ini adalah pengemis anak-anak yang terus berjaga sepanjang hari. Setiap peziarah yang datang dan pergi dari makam tak akan luput dari aksi mereka. Tak jarang, satu peziarah dikerubungi beberapa pengemis sekaligus. Aksi mereka terkadang memang memaksa dan membuat peziarah menjadi tidak nyaman. Inilah gambaran ibu kota negara setiap bulan Ramadan tiba. Momen untuk beramal dijadikan kesempatan bagi mereka untuk mempertebal kantong. Tidak hanya pemakaman umum, mereka juga menyebar di berbagai sudut tempat untuk mendapatkan uang, seperti di masjid. Sebagian lagi beraksi di pinggir jalan atau di perempatan yang ramai, serta leluasa keluar masuk perkampungan atau perumahan. Usia mereka beragam, ada orang tua, ada anak-anak, berjalan sendiri ataupun berkelompok. Bertambahnya pengemis di bulan puasa merupakan fenomena tahunan yang terjadi di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Di Jakarta sendiri, pengemis tidak hanya bersifat lokal, namun datang dari Tangerang, Bekasi, dan sejumlah daerah di Pulau Jawa. Dinas Sosial DKI Jakarta mencatat ketika memasuki puasa dan lebaran, jumlah pengemis selalu meningkat dibandingkan biasanya. Tahun 2011, pengemis di bulan Agustus yang merupakan awal bulan puasa Ramadan mencapai 301 orang pengemis atau 2 kali lipat dari bulan-bulan sebelum Agustus ataupun sesudah Agustus yang rata-rata berada di kisaran 100 hingga 140 orang pengemis. Hal yang sama juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar dari mereka merupakan kelompok pengemis yang sengaja dikoordinir dan didatangkan dari luar daerah oleh oknum-oknum tertentu. Pendapatannya tentu saja lebih besar saat mengemis di kota besar daripada di daerah asal mereka seperti di Indramayu, Cirebon, atau Tegal. Kita punya kontak di sana sama teman-teman yang koordinator di sana, istilahnya mau nggak anak-anaknya deh, istilah kita bilangnya kan anak-anak mau nggak dikesiniin gitu loh, mau dikesiniin nanti istilahnya transportnya ya kita yang tanggung nanti, tapi di sini nanti digantiin lah setelah misalkan mereka pendapatan berapa yang kita potong gitu untuk mengganti transportnya gitu. Pengemis yang berimigrasi ini akan menempati tempat tinggal sementara beramai-ramai, sekedar untuk tidur di malam hari saja. Selanjutnya mereka mulai beroperasi di lokasi yang ditunjuk oleh koordinator. Koordinator pengemis merupakan salah satu bisnis ilegal yang tidak aneh lagi dijalankan di Jakarta. Setiap koordinator kelompok menambah anggotanya dari luar daerah agar pendapatan mereka semakin bertambah. Satu kelompok di Jakarta yang mengkoordinir puluhan orang di hari-hari biasa akan menambah jumlah anggotanya menjadi 2 atau 3 kali lipat ketika memasuki bulan puasa. Jika pada hari biasa setorannya Rp3.000 per orang, maka ketika memasuki bulan puasa ataupun lebaran, naik menjadi Rp5.000 sampai Rp7.000 per orang. Keuntungan koordinator ini tentu saja akan meningkat berkali-kali lipat seiring jumlah anggotanya yang terus bertambah. Seminggu bisa 30 orang, 40 orang. Ya, menjelang puasa ini seminggu. Nanti kalau misalkan udah puasa awal ini lebih banyak, bisa nanti ya istilahnya kalau kurang lebih kalau dari awal puasa digabung bisa ya kurang lebih 1 minggu bisa 100 orang, 70 orang. Jika dalam sehari 100 orang pengemis menyetor uang sebesar Rp5.000, maka koordinator akan mendapatkan uang sebesar Rp500.000. Selain mendatangkan pengemis, koordinator juga mengawasi keberadaan pengemis di daerahnya. Mereka kerap mengarahkan anak buahnya mendatangi tempat pembagian sumbangan atau sedekah. Kalau orang-orangnya ya kebanyakan sih orang-orang yang sama ya, Mas ya. Cuman ada juga ya kadang-kadang pendatang baru kita paling ya kita nggak lihat dia pernah ada yang kemarin-kemarin ya ada juga orang baru, tapi kebanyakan orang-orang lama. Tapi orang-orang lama
dan melibatkan keluarganya, ini anak saya, ini ponakan saya, ini apa. Jika terjaring razia, mereka akan digurung dan dibina di panti-panti sosial dan digabungkan dengan kelompok lain yang tergolong dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Gimana ya kalau kebutuhannya selalu mengadang. Kalau kalau kita jalani, emang inilah risikonya kayak begini. Pengulangan perilaku yang sama ini disebabkan beberapa faktor. Banyak di antara pelaku yang mengalami masalah psikologis seperti merasa dikucilkan oleh lingkungan, sehingga mereka akhirnya kembali menekuni kegiatan yang sama. Di sisi lain, pengaruh lingkungan juga punya peran penting. Dan selain itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor utamanya. Karena istilahnya tekanan, karena dia takut ya, karena dia takut tidak diterima oleh lingkungan, dia juga sama preman-preman dan sebagainya, maka dia nurut gitu. Nah itu ada hal-hal yang lain juga, dia juga dia merasa bahwa ya ini penghasilanku, dari sinilah kita meminta-minta gitu kan. Jadi memang itu dasarnya dari faktor ekonomi. Masalah baru kembali muncul karena pelaku sering dibantu oleh pihak tertentu agar bisa segera keluar dari panti sosial. Inilah yang akhirnya memutus rantai pembinaan yang dilakukan. Para koordinator pelaku ada kalanya telah bekerja sama dengan kelompok tertentu agar bisa mengeluarkan anggotanya yang terkena razia. Kayak model-model LSM gitu istilahnya, itu sih kalau teman-teman mau gitu ya. Kalau misalkan teman-teman terlibat dalam masalah apa gitu, ketertiban atau apa gitu, kayak macam ditangkep gitu, nanti kan biasanya yang ngurusin kan ada tuh temen gitu, nanti diminta kontribusinya lah untuk itu pun kalau nyanggupin, kalau nggak nyanggupin enggak. Rantai bisnis para koordinator dan pengemis ini selalu berulang setiap tahun. Meskipun pemerintah sudah mengantisipasi dengan berbagai kebijakan dan serangkaian operasi penertiban, namun perilaku ini seakan tak pernah berhenti. Pemerintah sendiri mengaku tak bisa bekerja sendiri untuk mengatasi permasalahan ini. Hal ini dikarenakan para pengemis dan para PMKS tidak melakukan aksinya secara sendirian. Adanya kelompok-kelompok yang mengkoordinir mereka menjadikan masalah ini semakin kompleks. Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk penegak hukum. Tim Liputan Trans 7.